Teka-teki mengenai masa depan Jude Bellingham resmi selesai. Borussia Dortmund mengonfirmasi bahwa sang gelandang akan bergabung dengan Real Madrid di musim panas nanti. 2 musim terakhir, Bellingham menjadi salah satu pemain kunci Dortmund. Meski usianya masih muda, ia berhasil menjadi jenderal lini tengah baru dari Borussia. Berkat performa apiknya, ada banyak klub yang mengincar jasanya di musim panas ini. Bellingham juga dilaporkan ingin cabut dari Dortmund untuk bergabung dengan klub yang lebih besar. Borussia Dortmund resmi mengumumkan Jude Bellingham akan berpisah dengan mereka. Sang gelandang dikonfirmasi akan bergabung dengan Real Madrid. Dalam laman resmi mereka, Dortmund mengonfirmasi bahwa mereka sudah mencapai kata sepakat dengan Real Madrid untuk transfer Bellingham. El Real bersedia membayar sebesar 103 juta euro untuk jasa sang gelandang. Selain itu, ada add-on dalam kontrak Bellingham. Nilai add-on itu mencapai 30% dari total nilai mahar transfer tersebut. Sang pemuda diikat dengan kontrak berdurasi 6 tahun. Sehingga ia akan membela Panji Los Blancos hingga tahun 2029 mendatang. Saat ini kedua pihak sedang menyelesaikan beberapa detail dalam kesepakatan itu sebelum Bellingham resmi bergabung dengan El Real. Bellingham sendiri akan menjadi rekrutan kedua Real Madrid di musim panas nanti. Sebelumnya pihak El Real sudah mengonfirmasi bahwa mereka akan memulangkan Fran Garcia dari Rayo Vallecano di musim panas ini. Presiden Fiorentina, Rocco Commisso, mengungkapkan bahwa ia telah berbicara dengan Presiden Premier League menyusul kekalahan semalam di final UEFA Europa Conference League, dengan menyebut para pemain dan penggemar West Ham sebagai binatang. The Hammers memenangkan pertandingan dengan skor 2-1, setelah gol kemenangan dramatis di menit-menit akhir dari Jarrod Bowen memastikan tim asal London Timur itu meraih trofi pertama mereka sejak 1980. Sebetulnya, duel kedua tim berjalan seru, namun sedikit tercoreng dengan insiden pelemparan botol yang dilakukan oleh penggemar West Ham kepada Kapten La Viola, Cristiano Biraghi, yang menyebabkan kepalanya berdarah. Apa yang harus saya katakan? Saya mengharapkan sebuah kemenangan, namun ada beberapa kasus di mana wasit seharusnya bisa lebih baik, kata Commisso. Kemudian, Commisso juga mengeluhkan mengenai patahnya hidung yang diderita oleh striker Luka Jovic selama pertandingan dan mengklaim bahwa para pendukung West Ham adalah binatang. Jovic keluar dengan hidung patah, Biraghi dengan luka di kepalanya. Saya berbicara dengan Presiden Premier League, orang-orang dari West Ham adalah binatang dalam cara mereka memperlakukan pemain kami. Jovic harus digantikan saat turun minum setelah mengalami benturan pada hidungnya beberapa detik sebelum babak pertama berakhir. Ia sempat mencetak gol melalui bola rebound, namun dianulir oleh tayangan VAR. Rekan setimnya, Biraghi, terkena lemparan benda-benda yang dilemparkan oleh para penggemar West Ham pada babak pertama yang membuatnya mengalami pendarahan. Kapten Viola tetap berada di lapangan sepanjang pertandingan. Ini adalah kekalahan final kedua yang dialami Fiorentina musim ini setelah Coppa Italia 2 pekan lalu. Kami akan bekerja sama dengan pihak kepolisian dan pemangku kepentingan lainnya untuk meninjau insiden tersebut dan menindak siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran. Sejalan dengan pendekatan tanpa toleransi kami, siapapun yang teridentifikasi akan diberikan detailnya kepada polisi dan akan diberikan larangan tanpa batas waktu dan oleh karena itu tidak dapat memasuki London Stadium dan melakukan perjalanan bersama klub. Tidak ada tempat untuk perilaku seperti ini di West Ham United. Klub Premier League, Liverpool sangat gercep di bursa transfer kali ini. The Reds dilaporkan akan segera mengumumkan transfer kedua mereka di musim panas ini. Liverpool menutup musim dengan hasil yang cukup buruk. Tidak mau situasi itu terulang, Jurgen Klopp langsung bergerak untuk memperkuat timnya di musim panas ini. Kemarin, Liverpool berhasil mengamankan rekrutan pertama mereka di musim panas ini. The Reds berhasil merekrut Alexis Mac Allister dari Brighton. Menurut Jacques Talbot, Liverpool segera mengumumkan transfer kedua mereka. Menurut laporan sang pakar transfer, Liverpool beberapa pekan terakhir intens berkomunikasi dengan putra Lilian Thuram tersebut. Klopp sangat mengagumi permainan gelandang Nice itu.
Ia ingin Thuram menjadi bagian dari timnya di musim depan. Proses negosiasi itu berjalan manis. Sang gelandang dikabarkan sudah sepakat untuk bergabung dengan Liverpool di musim panas ini. Liverpool saat ini dilaporkan sedang mengurus administrasi Thuram dengan Nice. Pihak Nice dikabarkan siap bernegosiasi dengan Liverpool. Mereka tahu bahwa mustahil untuk mempertahankan sang gelandang dari kejaran Liverpool. Itulah mengapa Nice akan mencoba memaksimalkan penjualan Thuram Junior. Mereka berharap bisa mendapatkan bayaran sekitar 40 juta euro untuk jasa sang gelandang. Liverpool sendiri sengaja merekrut Thuram meski mereka sudah mendapatkan jasa McAllister yang notabene punya posisi yang sama. Ini disebabkan Liverpool kehilangan 3 gelandang di musim panas ini, sehingga Jurgen Klopp membutuhkan minimal 2 gelandang untuk memperkuat tim mereka. Arah kebijakan transfer Manchester City di musim panas 2023 mulai terlihat. Citizens berusaha mencari seorang gelandang baru agar siap melepas gelandang lain yang ingin pergi. Upaya Man City menggaet Matteo Kovacic dari Chelsea demi bisa menggantikan posisi Ilkay Gundogan yang mungkin pergi berjalan mulus. Menurut laporan Fabrizio Romano, Man City kini sudah mencapai kesepakatan personal dengan Kovacic. Man City hanya perlu membahas soal biaya transfer yang diperlukan. Kelancaran proses negosiasi ini seolah melebarkan jalan bagi Gundogan yang ingin hengkang dari Etihad Stadium. Perburuan Kovacic seharusnya sedikit lagi rampung. Man City dikabarkan akan membicarakan biaya transfer selepas final Liga Champions. Chelsea sendiri diketahui rela melepas pemain berusia 29 tahun tersebut di akhir musim 2023. Kontraknya yang tinggal setahun dipastikan tidak akan diperpanjang. Sementara Kovacic hampir pasti datang, maka Man City pun rela membuang Gundogan. Kontrak baru untuk gelandang berusia 32 tahun itu tidak lagi jadi prioritas. Tawaran terakhir dari Man City adalah perpanjangan selama 2 tahun. Gundogan belum mau memberikan konfirmasi apapun sampai setelah final Liga Champions. Namun di saat yang sama, Barcelona diketahui juga telah menyodorkan kontrak selama 3 tahun. Gundogan sangat mungkin menerima tawaran tersebut karena keinginannya adalah hengkang dari Man City. Kalaupun tidak ke Barcelona karena persoalan finansial, Gundogan masih punya opsi lain. Arsenal dan PSG kini terjun ke dalam perburuannya. Proses transfer kedua pemain sejauh ini belum ada yang hampir mencapai kata pasti. Namun, bisa dibilang perpindahan Kovacic dan Gundogan tidak bisa dihindari. Gundogan punya alasan tersendiri yang membuatnya ingin keluar dari Man City saat ini. Itulah kenapa Man City juga mengebut proses transfer Kovacic. Raksasa La Liga Real Madrid telah resmi memulangkan Fran Garcia dari Rayo Vallecano. Real Madrid mengumumkan bahwa mereka mengontrak kembali Fran Garcia dengan durasi 4 tahun. Namun mereka tak mengumumkan berapa harga untuk menebusnya dari Vallecano. Real Madrid dan Rayo Vallecano telah menyepakati transfer pemain Fran Garcia. Sementara itu Fabrizio Romano juga melaporkan transfer ini. Ia memberikan bocoran soal biaya transfer Fran Garcia. Menurut Fabrizio, Madrid menebus Fran sangat murah. Mereka mengaktifkan klausul rilisnya dengan harga 5 juta euro saja. Fran Garcia adalah pemain yang beroperasi di pos bek kiri. Dengan demikian area tersebut sekarang memiliki stok 2 pemain. Sebelumnya di area tersebut sudah ada Ferland Mendy. David Alaba sebenarnya juga bisa dimainkan sebagai bek kiri. Tapi ada kabar bahwa Mendy akan dijual oleh Madrid. Jadi ada kemungkinan El Real akan mendatangkan bek kiri baru lagi. Pelatih Barcelona, Xavi, mengaku bisa memahami keputusan Lionel Messi untuk tidak balik ke Camp Nou selepas cabut dari PSG. Messi akhirnya memilih untuk bertahan selama 2 musim saja di PSG. Pada musim panas 2023 ini, ia memilih mencari rumah baru. Setelah cabut, ada pertanyaan besar terkait klub mana yang akan ia bela. Nama Barcelona sempat masuk dalam daftar klub yang kemungkinan bakal menampungnya. Ada juga Al Hilal dan Inter Miami. Dan Messi akhirnya membuat keputusan mengejutkan dengan memilih Inter di MLS. Xavi sebelumnya mengaku ia siap menerima Lionel Messi dalam skuad Barcelona.
Namun kini setelah dipastikan tak akan bisa melatih Messi, ia legawa. Xavi mengaku memahami dan menghormati keputusan Messi. Apalagi ia tahu bahwa La Pilga ingin suasana yang lebih tenang bagi dirinya dan keluarganya. Saya telah melihat perubahan dalam dirinya selama beberapa hari dan minggu terakhir. Ia tidak melihat sesuatu dengan jelas dan kami harus menghormatinya. Kami kurang empati, serunya pada Gigantes. Menjadi Leo Messi tidak bisa mudah. Ia tidak pernah memiliki kedamaian dan harus menjadi 10 dalam segala hal. Ia telah melihat bahwa ia tidak bersenang-senang dan dia tidak menginginkan tekanan seperti ini. Itu normal, tutur Xavi. Tapi keadaan tidak berjalan. Ia ingin untuk menurunkan tingkat tekanan dan ketegangan. Ia menginginkan kehidupan yang lebih tenang, sambung Xavi.